dalam Dia sumber pengharapan kita. Hanya Dia Yesus kekuatan kita. Amin. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanya untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Segenap hatiku, seluruh jiwaku, hanyalah untukmu, hanya bagimu. Ku angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Ku kan selalu memuji. Hatiku kan bersuka. Kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Aku percaya
sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janjimu tak kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Setiap langkahku
Dan minggu ini saya akan bicara bagaimana kita memiliki hati yang besar. Karena sepanjang bulan ini kita bicara tentang bagaimana Tuhan memanggil kita dengan sebuah tugas yang khusus, menemukan tujuan Tuhan, dan belajar untuk menggembalakan orang lain dalam hidup kita. Karena keberhasilan yang paling besar dalam hidup kita adalah ketika kita belajar membagikan hidup kita buat orang lain. Ketika melihat orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, mereka boleh menemukan tujuan hidup mereka, mereka boleh kembali bersatu keluarga mereka, anak-anak mereka boleh bertumbuh di dalam sebuah keluarga yang sehat, keluarga yang bahagia. Dan tugas kita adalah hadir bersama-sama dengan mereka dan juga hadir buat keluarga kita. Dan hari ini kita akan membacakan 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Sekali lagi, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian, "Aku menasehatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau Tuhan yang sudah memberikan diri-Mu buat kami semua. Kami percaya Engkau bukan hanya menjadi Tuhan, tapi Engkau menjadi Gembala Agung dalam hidup kami. Engkau sudah memberikan keteladanan diri-Mu, bagaimana Engkau mau menjadi gembala yang baik buat kami semua. Ajar kami juga belajar memberikan hidup kami buat orang lain, sebagaimana Tuhan sudah memberikan hidup-Mu buat kami semua. Sekarang waktunya tongkat estafet itu Tuhan berikan buat kami semua, supaya kami belajar untuk mengambil tanggung jawab yang besar dari seluruh tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, satu kali ada seorang dosen sedang mengajar sebuah kelas eksegesi perjanjian baru. Dan hari itu dosen ini berkata kepada mahasiswanya, "Besok kita akan ujian karena kalian sudah membahas kitab salah satu Injil dari perjanjian baru yang berbicara tentang tentang bagaimana orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati." Dan kemudian dosen ini berkata, "Besok kita akan ujian dan sepanjang malam ini silakan kalian semuanya belajar tentang bagian dari firman Tuhan yang berbicara tentang orang Samaria yang baik hati." Dan esok harinya ketika semua mahasiswa sudah akan berangkat ke sekolah, ketika mereka akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian, pagi itu dosen itu berpakaian yang lusuh sekali. Kemudian dia duduk di antara jalan, di antara asrama mahasiswa menuju kampus. Karena setiap mahasiswa yang datang ke kampus itu harus melewati sebuah gang sebelum mereka mencapai kampus mereka. Dan dosen itu duduk di pinggir jalan dengan pakaian yang sangat lusuh, dengan wajah yang sangat memelas untuk meminta belas kasihan daripada semua mahasiswa yang lewat di tempat itu. Dan ketika pelajaran dimulai, dosen itu berganti pakaian dan dia kembali masuk ke kelas. Dan dia memberikan ujian tentang eksegesi, tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Dan ternyata wow, dari sekian banyak mahasiswa, hampir semuanya mendapat nilai yang terbaik, nilai A. Hanya beberapa orang saja yang mendapat nilai B. Kemudian dosen itu dengan bangga mengumumkan di depan, dan dia berkata demikian, "Hari ini aku bangga banget dan aku bangga sekali dengan apa yang kalian sudah kerjakan.
secara nilai teori, nilai kalian sangat-sangat membanggakan. Hampir semua di antara kalian mendapat nilai sempurna A. Hanya beberapa orang saja yang mendapat nilai B. Secara teori, kalian adalah mahasiswa yang luar biasa. Tetapi ada kabar yang menyedihkan buat saya pagi ini, karena secara nilai praktek dari apa yang kalian sudah pelajari sepanjang malam sampai tadi pagi ketika kalian mengikuti ujian, kalian semua mendapat nilai F, atau nilai yang paling rendah, nilai yang gagal. Kenapa? Karena tadi pagi sebetulnya saya adalah orang yang duduk di pinggir jalan untuk meminta belas kasihan kepada kamu semua. Karena kita semua tahu bahwa perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati itu menceritakan bagaimana orang yang dirampok di pinggir jalan kemudian ditinggalkan begitu saja. Ada orang yang lewat pertama, kedua, ketiga, semuanya lewat meninggalkan orang yang sedang membutuhkan ini. Tetapi hanya orang Samaria ini yang menolong orang yang sakit ini atau orang yang sedang dirampok ini. Dia membawa orang itu ke penginapan, dikasih pelayanan yang terbaik, bahkan dititipkan uang sama penginapan untuk merawat orang ini. Dosen itu sekali lagi berkata, secara teori semua kalian mendapatkan nilai terbaik, nilai A. Tetapi secara praktek kalian semua mendapatkan nilai F. Karena yang dibutuhkan ketika kita melayani pekerjaan Tuhan, yang dibutuhkan ketika kita hidup di dunia ini bukan hanya mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi belajar melakukan setiap prinsip kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita membaca dan belajar kisah seorang yang bernama Petrus. Mungkin secara nilai akademis, Petrus bukanlah orang yang sangat pintar. Bahkan beberapa orang berkata mungkin Petrus adalah orang yang paling sembrono dari sekian banyak murid. Bahkan satu orang menuliskan sebuah cerita yang bernama Frank Michalek. Dia menuliskan sebuah cerita dalam bukunya berjudul Cerita Bermakna jilid yang pertama di halaman 124. Dia menceritakan dengan sebuah judul bagaimana murid yang sebetulnya tidak memenuhi kriteria. Dan di dalam tulisannya dia berkata demikian kepada Rabi Tuhan Yesus Kristus di Nazaret, Galilea. Salam sejahtera. Saya akan bacakan cerita ini kepada Bapak Ibu semua. Beberapa minggu yang lalu Anda meminta kami memberikan pemeriksaan psikologi kepada ke-12 orang yang hendak kamu jadikan anggota dari karya pelayanan Anda. Meskipun kami masih dalam proses memberikan dan mengumpulkan hasil pemeriksaan itu, namun kami menduga Anda sudah tidak sabar lagi untuk menerima hasil secepat mungkin. Karena itulah kami mengirimkan beberapa hasil pemeriksaan atas diri dari Simon Petrus dan beberapa calon murid yang lainnya. Dia berkata, seperti Anda ketahui bahwa Simon Petrus memiliki kepribadian yang ditandai dengan sikap terburu-buru. Itu berbahaya. Kesombongan yang mencolok dan kurang adanya stabilitas perasaan yang pasti akan membahayakan Anda dan karya Anda. Kami juga merasa bahwa penampilan fisiknya secara umum bisa memberikan citra buruk terhadap tujuan organisasi Anda. Selain itu, selama pengamatan kami, ternyata kami melihat bahwa Simon Petrus adalah seorang nelayan yang buruk. Dia berkata, kami menduga bahwa ketidakberhasilannya dalam pekerjaannya itulah yang mendorongnya untuk meninggalkan pekerjaannya dan beralih mengikuti Anda. Karena itu, berdasarkan pemeriksaan kami sangat menyarankan agar Anda menolak Simon Petrus bergabung dengan organisasi Anda. Kami akan segera memberikan saran mengenai kelayakan 11 calon murid yang lainnya, karena kami sudah memeriksa semua mereka kecuali Thomas yang disebut Didimus yang tidak muncul pada hari pemeriksaan. Dan berdasarkan bukti-bukti yang kami dapat sejauh ini, kami hanya menyarankan kepada Anda untuk menerima Yudas Iskariot yang memiliki bakat di bidang keuangan. Yudas Iskariot pasti akan berdaya guna sekali untuk Anda dan organisasi Anda kemudian. Hormat kami, Pusat Pemeriksaan Psikologi di Galilea. Sebuah artikel yang menarik yang menceritakan sebetulnya dari sekian banyak murid menurut orang ini, Petrus adalah salah satu murid yang sebetulnya nggak layak, termasuk dengan murid-murid yang lain. Secara pengamatan mata mereka sendiri,
Mereka berkata bahwa yang ternyata layak untuk menjadi murid Tuhan Yesus, yang memegang tanggung jawab untuk belajar menjadi murid Tuhan Yesus, hanya Yudas Iskariot. Karena secara akademis, secara penampilan, dan secara fisik di luar, Yudas Iskariot adalah orang yang luar biasa. Dia memiliki banyak kepintaran, dia memiliki banyak hal yang sebetulnya secara ukuran dunia itu sangat-sangat menarik. Petrus sekali lagi adalah orang yang menurut dia tidak layak untuk ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Semua kita tahu bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus di sebuah tempat, karena pada waktu itu Yesus sedang mengajar dan Yesus membutuhkan perahu Simon. Yesus mengajak Simon Petrus untuk pergi bersama-sama dengan dia. Dan hari itu Yesus memilih Simon Petrus, dan Yesus berkata, mulai hari ini kamu tidak akan lagi menjala ikan, tapi aku akan menjadi penjala manusia. Kemudian hari itu juga Petrus mulai mengikuti Yesus. Dan kita semua tahu bahwa Petrus adalah orang-orang yang sangat responsif sekali setiap kali dia melihat sesuatu. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, sebentar lagi semua kamu akan pergi meninggalkan aku. Tapi Petrus berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dan tapi Yesus berkata kepada Simon Petrus, sebelum ayam berkokok engkau sudah mengkhianati aku 3 kali. Secara pengamatan menurut kita secara manusia, Petrus adalah orang yang tidak layak. Tapi sepanjang 3,5 tahun dia belajar bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, kasih yang Tuhan Yesus berikan dalam kehidupannya. Dan hari ini bagian yang kita baca dari 1 Petrus maupun di dalam 2 Petrus, itu adalah surat yang ditulis dari orang yang sebetulnya bagi beberapa orang gak layak untuk menjadi murid yang terbaik. Tetapi dia menulis dan dia melayani Tuhan Yesus sampai akhir kehidupannya. Dan ketika dia menuliskan surat 1 Petrus ini, dia menuliskan kepada orang-orang pada waktu itu mereka mengalami sebuah situasi yang buruk dalam kehidupan mereka. Beberapa di antara mereka mengalami tekanan dalam hidup mereka karena mereka memutuskan untuk terima Yesus dan mengikut Yesus. Di tengah-tengah situasi-situasi yang kelam menurut mereka, di tengah-tengah situasi yang sebetulnya mereka nggak pantas untuk membantu orang lain, di tengah-tengah situasi di mana mereka seharusnya mengurus diri mereka sendiri, Petrus memerintahkan mereka untuk belajar menggembalakan. Dan ini pun dari pengalaman pribadi Petrus, seperti yang minggu lalu Pastor Budi sampaikan buat kita. Ketika terakhir kali ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan kemarin minggu Pastor Budi udah berkata buat kita semua, salah satu bukti dari kasih kita kepada Tuhan Yesus adalah belajar untuk melakukan segala perintah yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Dan salah satu perintah terbesar yang Tuhan berikan buat kita adalah belajar untuk menggembalakan orang lain. Kenapa? Karena waktu Petrus menulis surat ini, sebetulnya situasi yang sama yang seharusnya kita sedang alami hari-hari ini. Ada begitu banyak orang-orang di tempat ini, mungkin di luar sana, yang mereka membutuhkan perhatian daripada kita. Dan kebutuhan orang di masa-masa pandemi ini semakin hari itu semakin besar. Seorang menuliskan sebuah artikel, dia berkata kebutuhan orang untuk diperhatikan di masa-masa pandemi itu semakin hari semakin besar. Kenapa? Karena ada begitu banyak mereka yang menderita penyakit. Baik mereka yang kena COVID. Sebetulnya ketika mereka kena COVID, kita telepon mereka aja, kita video call mereka aja, mereka udah bahagia banget. Saya memutuskan salah satu adik terdekat, adik rohani saya sakit di minggu ini. Dia padahal salah satu orang yang sangat menjaga dirinya dengan sangat baik. Dia udah menjaga protokol kesehatannya dengan sangat-sangat rapi. Kemanapun dia pergi, dia pakai masker, double masker, pakai face shield. Di dalam kantornya dia gak terima orang lain untuk ketemu dengan dia. Satu ruangan hanya dia. Kalau ada karyawannya mau ketemu sama dia harus ketemu di luar ruangan, di tempat terbuka. Dia udah menjaga dirinya dengan baik. Dan minggu lalu saya dapat kabar bahwa dia positif. Dan saya memutuskan untuk berkali-kali menelpon dia, video call sama dia, memberikan support sama dia. Dan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, saya percaya bahwa ada begitu banyak orang lain yang juga membutuhkan perhatian daripada kita mungkin di masa-masa ini. Makanya artikel tersebut berkata ada begitu banyak orang yang hari-hari ini menderita penyakit. Baik mereka yang terkena dari COVID-19 atau penyakit yang lain.
Yang sebetulnya karena depresi yang mereka alami, mereka terserang beberapa penyakit yang lain. Dan di masa-masa ini ada begitu banyak orang yang berduka karena mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi. Angka kematian karena COVID semakin hari semakin meningkat. Orang-orang kehilangan keluarganya, orang-orang kehilangan sahabat-sahabat terbaik. Kita baru kehilangan sahabat terbaik kita, yaitu Cornel. Kita sebagai seorang teman tim pelayanan begitu menderita. Kasihan, kita merasa kehilangan dari sahabat kita Cornel. Dan beberapa hari istri saya selalu mention istrinya WA, dan kami selalu berkata bahwa kami selalu ada buat kamu kapanpun kamu membutuhkan kita di masa-masa ini. Dia berkata nggak apa-apa ya kita WA kadang-kadang malam. Kita bilang nggak apa-apa. Kita belajar untuk hadir dalam kehidupan keluarganya. Dan ada begitu banyak orang yang menderita kehancuran ekonomi. Dan artikel ini berkata setiap hari akan ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Orang yang ekonominya terdampak. Mereka memiliki restoran, mereka memiliki pekerjaan yang begitu terdampak di situasi-situasi ini. Lebih banyak orang yang dibebani dengan kecemasan dan depresi di masa-masa ini. Makanya panggilan untuk kita belajar hadir dengan orang lain itu Tuhan berikan buat kita semua. Dan percayalah teman-teman, menggembalakan tidak memerlukan panggilan yang khusus buat kita. Kenapa? Karena semua orang, saya percaya, dipanggil untuk menggembalakan. Sekali lagi, menggembalakan tidak memerlukan sebuah panggilan yang khusus. Tunggu kita berdoa, kemudian nanti Tuhan akan bicara buat kita secara pribadi. Saya akan berdoa dulu pastor selama 3 hari 3 malam. Saya akan berdoa dulu selama 40 hari. Saya akan berpuasa dulu. Kemudian saya berharap, saya belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Tuhan bicara buat saya, dan Tuhan berkata, aku panggil kamu untuk menjadi seorang gembala. Enggak. Percayalah tuh teman-teman dikasih Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, mungkin beberapa di antara saudara dapat hal yang spesial dan khusus. Tuhan bicara kepada saudara dengan begitu spesifik, dengan begitu jelas mungkin. Tapi saya percaya bahwa menggembalakan nggak perlu sebuah panggilan yang khusus buat kita. Kenapa? Karena semua orang Tuhan panggil untuk menggembalakan. Sebetulnya kata mendapat bagian dalam bahasa Inggris pakai kata partaker, sebetulnya dalam bahasa Yunani memakai kata koinonos dari bagian ini. Alkitab berkata itu artinya bukan hanya mendapat bagian, tapi ikut mengambil bagian dari sesuatu yang Tuhan sudah ajak untuk kita terlibat. Sekali lagi, kata partaker dalam bahasa Yunani memakai kata koinonos. Koinonos itu artinya ikut ambil bagian. Semua kita dipanggil dengan hal yang sama, dengan tugas yang sama, dengan mandat yang sama. Karena Alkitab jelas berkata, siapa yang mengasihi aku, dia harus menggembalakan. Semua kita, saya percaya kalau ditanya apakah kita mengasihi Tuhan, semua kita akan menjawab, iya Tuhan, aku mengasihi Engkau sama seperti Petrus menjawab Tuhan. Minggu lalu Pastor Budi udah menjelaskan dengan begitu luar biasa. Jadi siapa yang dipanggil untuk menggembalakan? Bagi setiap kita yang belajar untuk sama-sama mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Makanya panggilan ini diberikan buat kita. Dan percayalah, panggilan penggembalaan tidak memerlukan orang yang biasa. Tidak memerlukan orang yang luar biasa. Perhatikan baik, Petrus itu orang yang biasa. Dia punya kelemahan seperti orang biasa yang lainnya. Bahkan dia pernah menyangkali Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok dengan jarak waktu yang sangat-sangat dekat. Dia sendiri yang berkata, Tuhan, aku pengen berjalan di atas air, bawa aku Tuhan. Dia sudah melihat mujizat, gak lama tenggelam. Responsif banget. Yang kadang-kadang menggebu-gebu di waktu yang bersamaan, dia kehilangan pengharapannya. Petrus orang yang biasa. Petrus punya kelemahan yang biasa sama seperti kita. Tetapi yang luar biasa dari Petrus, dia punya hati yang luar biasa, yang dia mau berikan buat Tuhan. Saya percaya bahwa menggembalakan tidak membutuhkan kemampuan yang khusus dalam kehidupan kita. Tetapi menggembalakan butuh kemauan yang khusus. Sekali lagi ya, Bapak Ibu, menggembalakan tidak membutuhkan kemampuan yang khusus. Tetapi menggembalakan hanya butuh sebuah kemauan yang khusus dalam hidup kita.
seorang berkata, Tuhan tidak pernah memanggil orang yang mampu, tetapi Tuhan memanggil kita, orang-orang yang mau terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Hari ini semua kita, Tuhan berkata, come on, ayo ikut terlibat di dalam sebuah proyek besar yang Tuhan berikan buat kita semua. Dan panggilan itu diberikan buat Bapak Ibu dan buat saya semua. Bagian kita hari ini, kita mau gak terima panggilan besar ilahi yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Panggilan belajar untuk menggembalakan orang lain. Kata menggembalakan dalam bahasa Yunani memakai kata poimanate. Poimanate itu artinya memelihara. Dalam konteks ini, poimanate punya beberapa arti yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu hari ini. Poimanate artinya adalah memberi makan. Zaman dulu seorang penggembala, tugasnya adalah menggiring domba-dombanya. Dan seorang gembala yang baik, Mazmur 23 selalu berkata bahwa gembala yang baik akan menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Tugas pertama dari seorang gembala itu adalah belajar untuk memberi makan domba-dombanya. Dan hari-hari ini kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, secara fisik mungkin beberapa di antara kita bisa memberi makan orang-orang. Mungkin Bapak Ibu bisa terlibat dalam memberi makan gratis beberapa orang. Dan saya bersyukur salah satu teman ikut mengambil bagian di masa-masa pandemi ini. Dia berkata, saya akan memutuskan untuk memberi makan buat orang-orang yang punya isolasi mandiri. Dia bergabung dengan beberapa teman-temannya memberi makan orang lain. Secara fisik boleh, secara literal teman-teman boleh memberi makan orang lain di masa-masa ini. Terima kasih buat iShare yang hari-hari ini bekerja memberi makan gratis buat orang-orang yang ada di sekitar gereja, baik tukang-tukang becak di depan kita. Dan thank you buat teman-teman yang mungkin kita nggak tahu, teman-teman tetap memberi makan karyawan-karyawan teman-teman di masa-masa sulit. Teman-teman tetap mempekerjakan mereka, teman-teman tetap terlibat di dalam proyek. Thank you buat beberapa teman yang kemarin bersama dengan wali kota memberi bantuan buat orang-orang yang ada di salah satu jalan yang ada di Seroja. Thank you buat semua teman-teman yang terlibat di dalam proyek hari-hari ini. Tetapi memberi makan juga punya arti bagaimana kita menguatkan spiritual mereka, memberikan firman Tuhan buat mereka, memberikan perkataan-perkataan yang membangun buat mereka, memberikan motivasi buat mereka, supaya di hari-hari ini hidup mereka, iman mereka, jiwa mereka, roh mereka tetap terpelihara dengan baik. Nah, kata poimanate memelihara itu juga artinya merawat. Merawat itu artinya segala sesuatu yang ada bersama-sama dengan kita, kita bisa rawat itu dengan baik. Kita support mereka, kita berikan say buat mereka, kita berikan halo buat mereka, kita berikan WA buat mereka, kita berikan telepon buat mereka, kita berikan perhatian buat mereka. Kata poimanate artinya juga memimpin. Dan thank you buat teman-teman yang ada di iCare Leader, di Core Team Leader, yang terus hari-hari ini terlibat di dalam sebuah proyek yang Tuhan percayakan buat kita untuk mengembalakan iCare-nya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang sebagai orang tua, baik sebagai papa sampai mama, engkau memimpin anak-anakmu di masa-masa ini. Semua kita terlibat di dalam penggembalaan, baik dalam komunitas yang kecil maupun komunitas yang besar. Beberapa di antara saudara mungkin, pastor saya nggak bisa memimpin banyak. Kau bisa memutuskan untuk menggembalakan satu orang aja minimal dalam hidupmu yang Tuhan percayakan. Mungkin itu sahabatmu, mungkin itu teman dekatmu. Bagi engkau yang sudah berkeluarga, kalau engkau begitu sulit, kau belajar untuk menggembalakan anak-anak, memberikan nilai-nilai yang terbaik dalam kehidupan mereka. Belajar poimanate juga artinya belajar untuk membimbing. Dan kata poimanate yang terakhir adalah belajar untuk melindungi mereka di hari-hari ini. Dan Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, menggembalakan tidak memerlukan sebuah karunia, tapi menggembalakan membutuhkan sebuah kasih yang besar daripada kita. Sekali lagi, menggembalakan tidak membutuhkan sebuah karunia yang khusus. Memang di dalam Alkitab berkata ada karunia khusus seorang gembala. Itu berbeda Bapak Ibu menurut saya. Ya, di dalam Alkitab memang dikatakan salah satu karunia terbesar adalah karunia sebagai gembala, penginjil dan yang lain. Tapi bagian kita menggembalakan tuh gak membutuhkan sebuah karunia khusus, tetapi membutuhkan sebuah kasih yang khusus yang ada, yang Tuhan inginkan ada dalam kehidupan kita. Saya senang dalam versi The Message ayat ini berkata demikian, not because you have to, but because you want to please God. Bukan karena terpaksa, tetapi menggembalakan itu karena kita ingin menyenangkan
hati Tuhan dalam hidup kita. Kalau hari ini saya ingin tanya kembali, seberapa banyak kerinduan Bapak Ibu untuk menyenangkan hati Tuhan? Seberapa banyak di antara kita yang ingin berkata, hari ini Tuhan aku mencintai Engkau. Dan hari ini sekali lagi Tuhan berkata, kalau kita betul-betul mencintai Tuhan, Alkitab berkata belajar untuk menggembalakan orang-orang yang Tuhan percayakan buat kita. Mungkin 1 orang, mungkin 2 orang, mungkin 3 orang, mungkin keluarga kita, mungkin teman-teman kita, mungkin sahabat kita. Gak perlu kita menggembalakan semua orang. Kita cukup memutuskan menggembalakan beberapa orang saja. Kalau semua kita memutuskan untuk mengambil bagian dari ini semua, saya percaya Gembala Agung dalam hidup kita akan sangat bangga karena dia melihat semua anak-anaknya mengambil bagian dalam sebuah proyek besar yang dia berikan buat kita semua. Tuhan memberkati. Sama-sama kita datang sama Tuhan hari ini. Tuhan ajar kami untuk merespon positif kebenaran firman Tuhan hari ini, supaya kami belajar terlibat di dalam sebuah proyek besar yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Belajar untuk menggembalakan orang lain. Belajar untuk memberikan diri kami buat orang lain. Mungkin hari ini kami teringat 1 orang. Mungkin hari ini kami teringat 2 orang. Mungkin kami hari ini teringat dengan 6 orang dalam hidup kami. Ajar kami memberikan hidup kami buat mereka di masa-masa ini. Kami gak bisa memberikan hidup kami buat banyak orang dan buat semua orang. Tapi minimal kami bisa memberikan hidup kami buat 1 orang untuk kami dampingi, untuk kami temani, untuk kami arahkan, untuk kami bergumul bersama-sama dengan mereka, duduk bersama-sama dengan mereka di tengah-tengah situasi ini, memberikan telinga kami buat mereka, memberikan hati kami, memberikan doa kami, memberikan apapun yang kami bisa berikan buat mereka. Semua kami gak bisa menjangkau semua orang, tapi ketika semua kami terlibat di dalam proyek ini, maka tanpa kami sadari semua orang akan terjangkau dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kemurahan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, Sang Gembala Agung, ada dan melihat hati kami. Engkau selalu melihat bukan hanya kemampuan kami, tapi Engkau melihat bagaimana kerelaan hati kami, karena kami betul-betul mencintai Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan telah memberkati kita semua. Saya berdoa agar setiap daripada kita menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga menjadi orang-orang yang mengasihi setiap orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, mengembalakan mereka dengan kasih, memberikan setiap apa yang bisa kita beri kepada setiap mereka yang juga dikasihi Tuhan. Biarlah orang-orang di sekitar kita dapat melihat kasih Tuhan meluap dengan luar biasa lewat kehidupan kita semuanya. Tuhan berkati Pastor Indra, keluarga dan pelayanan di AFJ Semarang. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk dapat memiliki hati yang besar, dipenuhi dengan kasih Tuhan, dan dipenuhi dengan belas kasih untuk dapat mengembalakan orang-orang yang ada di sekitar kami, mulai dari keluarga kami, orang-orang yang ada di marketplace kami, sehingga mereka dapat menyaksikan Yesus Kristus Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kasih-Nya yang melimpah, mengaruniakan engkau kekuatan, damai, sejahtera, memimpin langkah-langkah kehidupanmu, dan engkau akan melihat Tuhan akan membawa engkau kepada hal-hal yang besar dalam kehidupanmu. Terima berkat Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Tetap semangat, tetap sehat. Sampai kita jumpa di online service berikutnya. Shalom. Terima kuasa yang datang dari